Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga malam hari ini kita boleh dapat berjumpa dalam ibadah keluarga secara virtual. Dan pada malam hari ini, keluarga yang mendapat bagian yaitu keluarga Agustinus, keluarga Nyonya Christina P. Tandirerung, dan keluarga David Seni. Untuk itu, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Bersama-sama mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat PKJ 19 Mari Sembah. Besar, Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Bersama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan. Secara berbalasan kita akan membaca Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 52 ayat yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Sabda bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Untuk pelayanan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami bersama dengan keluarga Bapak Agustinus, keluarga Ibu Christina Tandirerung, dan keluarga Bapak David Seni. Ya Tuhan, betapa kami rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Mari Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan di dalam membaca dan memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam hari ini dapat kami tahu maksudnya dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, mari Tuhan senantiasa memberkati mulut bibir hamba-Mu,
Biarlah setiap perkataan yang dikeluarkan dari mulut bibir hamba-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini dari Mazmur 133 ayat pertama hingga ayat yang ketiga, sama dengan Mazmur berbalasan kita. Mazmur 133 ayat pertama hingga ayat yang ketiga, firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini masih dengan tema sepekan kita, pemeliharaan yang mendamaikan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, selamat malam, shalom, salam sehat. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Di dalam kehidupan manusia, manusia tidak hidup di dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia di mana selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Hal ini menunjukkan kondisi yang interdependensi, di mana ada satu kesatuan hidup dalam hubungan interaksi antar individu. Berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar memang merupakan sebuah keadaan yang pasti dihadapi oleh manusia. Saudara-saudara, dalam interaksi tersebut dibutuhkan hidup rukun dan damai, yang merupakan sebuah kualitas hidup impian setiap orang. Namun saat ini keadaan seperti itu semakin langka, bahkan cenderung ada tantangan dan rintangan sehingga damai dan rukun hilang dari lingkungan sosial masyarakat, keluarga, bahkan lingkungan gereja. Tidak bisa kita pungkiri bahwa gaya hidup modern membuat kasih itu semakin lama semakin dehidrasi. Dalam ayat pertama, pemazmur mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Di sini saudara-saudara, pemazmur mengungkapkan ciri persaudaraan yang rukun. Yang pertama adalah baik. Kata baik dalam ayat ini menerangkan kualitas persaudaraan yang rukun. Ketika persaudaraan atau persekutuan itu rukun, maka kita bisa melihat mutu dari persekutuan itu. Mutunya adalah baik. Baik di sini tidak hanya terbatas pada apa yang kelihatan, ibaratnya suatu barang, jika seorang ingin membeli sesuatu, tidak melihat lagi dari bungkusnya, tetapi dia melihat kualitas barang itu. Atau dalam bahasa ekonomi disebut sebagai guna barang itu. Demikian pula dengan persekutuan kita, kualitas apa yang bisa kita tunjukkan? Sudah bisakah kita katakan kalau persekutuan kita baik-baik? Dalam satu persekutuan, apa yang bisa kita berikan satu dengan yang lain? Sudahkah persekutuan kita rukun? Jika kita bisa memastikan bahwa persaudaraan atau persekutuan kita rukun,
maka kualitas ini bisa kita rasakan satu dengan yang lain. Sudahkah kita menjadi berkat bagi saudara kita? Sudahkah kita memperlakukan saudara kita dengan kasih? Dengan sesama kita? Namun itu terjadi dalam persekutuan kalau kita mulai dari diri kita. Bagaimana kualitas rohani kita, kesaksian hidup kita yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Tidak dimulai dari hal-hal yang besar, tetapi dimulai dari hal-hal yang kecil. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana sikap dan tingkah laku kita terhadap sesama kita, tutur kata kita. Apakah kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, atau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita? Sanggupkah kita mengasihi orang yang selalu memfitnah kita, melakukan kita yang tidak baik? Apakah kita masih mengatakan saya mengasihi saudara saya yang melakukan kejahatan terhadap diri kita? Yang kedua adalah sifat dan ciri persaudaraan yang rukun adalah indah. Indah menunjukkan estetika dari persaudaraan yang rukun. Tuhan memberi kita mata untuk melihat keindahan. Tetapi keindahan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah keindahan yang dilihat sekaligus dirasakan. Dalam persaudaraan yang rukun, hal ini akan dirasakan oleh setiap orang yang ada dalam persaudaraan, dalam persekutuan, jika kita saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lainnya, saling memahami. Di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, Daud mengungkapkan situasi keluarga dan bangsanya yang sedang menghadapi ancaman perpecahan. Kerajaannya terancam pecah. Sementara di lingkungan keluarga mulai timbul benih-benih permusuhan. Sebab itu pemazmur sangat merindukan setiap masyarakat dan anggota keluarga dapat memahami dampak jika hidup rukun dan menggambarkan dengan minyak urapan dan embun gunung yang menyegarkan. Minyak yang baik adalah minyak urapan yang mahal, yaitu minyak yang dituangkan ke atas kepala Harun dalam pelantikannya sebagai imam. Minyak yang langka sekaligus mahal. Dengan minyak itu seorang imam ditabiskan dan diurapi sekaligus disucikan untuk menjalankan tugas pelayanannya. Saat minyak tersebut dituang, maka aroma yang semerbak pun akan tercium di sekelilingnya. Demikian juga rasanya kalau kita hidup dalam damai dan rukun. Kita akan membawa dampak yang positif, dampak yang luar biasa bagi tubuh kita sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi berkat bagi orang lain. Salah satu cara hidup rukun dan damai adalah dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 8. Hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, dan rendah hati. Embun Gunung Hermon. Puncak Gunung Hermon ditutupi oleh salju sepanjang tahun. Sementara daerah-daerah di sekitarnya sangat kering. Oleh karena itu saudara-saudara, embun dari Gunung Hermon tidaklah mungkin mencapai Bukit Sion yang dibatasi oleh lembah dan kering. Namun disinilah kita melihat semua dapat terjadi hanya karena Tuhan. Demikianlah juga dengan kerukunan kita, dengan persekutuan kita. Kalau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan seseorang, maka segala bentuk penghalang terciptanya damai dan rukun dengan orang lain akan mudah ditinggalkan.
Sebaliknya, setiap orang termotivasi untuk membuka diri, untuk menerima dan rindu untuk mengerti dengan orang lain. Konkretnya, saudara-saudara, hidup yang saling menghargai akan tercipta karena semua sama-sama menyadari diri sebagai makhluk Tuhan yang memiliki potensi-potensi khusus, sekaligus memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Menyadari dirinya, mempunyai keterbatasan, mempunyai kelebihan. Saling menerima, saudara saya kelebihannya seperti ini, saya mempunyai kekurangan seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki keterbatasan. Lalu untuk apa kita mengandalkan diri kita sendiri? Pasti kita membutuhkan orang lain. Untuk itu firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini sangat indah. Memberi kita penguatan dan memberi kita pengertian bahwa betapa indahnya, alangkah baiknya jika kita hidup rukun. Jika kita hidup rukun, kesanalah Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, saya mengatakan pada malam hari ini, tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan dari diri kita sendiri. Keselamatan yang kita peroleh itu karena anugerah dari Tuhan. Apa yang kita miliki pada saat ini tidak menjamin kebahagiaan untuk diri kita. Tidak ada sesuatu hal yang bisa dibanggakan dari seseorang. Sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu seizin dengan Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan dalam Matius 25, jika kamu melakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jika kita mengatakan pada malam hari ini, saya mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita membenci saudara kita, tidak saling menerima, berarti itu adalah bohong. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, sedangkan saudara kita yang kita lihat, kita tidak kasihi. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi satu dengan yang lainnya, karena kita semua ini adalah satu, sama-sama ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak membedakan kita. Di mata Tuhan semua sama. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini mengingatkan kita, mari kita saling mengasihi. Baru kemarin kita memperingati 17 Agustus, tepat 75 tahun Indonesia merdeka. Melalui ini kita merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Berkat Tuhan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, hendak itu kita pelihara dan kita bagikan bagi sesama kita. Setiap berkat Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita, bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita ada di dunia ini berarti ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena kita memiliki segalanya kita tidak lagi membutuhkan orang lain. Tidak. Pasti kita saling membutuhkan. Kita mengasihi saudara kita yang lemah. Karena itu berkat Tuhan diberikan kepada kita untuk saling memberi. Kita saling menerima atas keterbatasan kita. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang telah merasakan anugerah Tuhan, untuk senantiasa memiliki kasih, untuk senantiasa berbagi berkat terhadap sesama, saling memahami satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Lewat kehidupan kita orang lain, bahkan di luar persekutuan kita merasakan hadirat Tuhan.
biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita dan mengingatkan kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan untuk tidak menyombongkan diri dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan ini, tetapi senantiasa hidup dalam kasih dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kita semua lewat hambanya Saudari Oktavina. Biarlah firman Tuhan tadi akan menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan syukur, dan kepada keluarga-keluarga yang mendapat pelayanan pada malam hari ini untuk mengumpulkan persembahan syukurnya bersama-sama, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus benar, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, yang memperkenankan kami untuk menikmati persekutuan dalam penyembahan, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti firman itu, sehingga kami dapat menghidupinya, dan firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami bersama. Syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memakai kekasih-kekasih kami, keluarga Bapak Agustinus, keluarga Ibu Kristina Tandirerung, keluarga Bapak David Seni, untuk menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam ini. Dan karena itu kami mohon kiranya Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk keluarga Bapak Agustinus. Tuhan nyatakan kasih dan kebaikan-Mu untuk perjuangan, menikmati hidup yang berdamai sejahtera. Darimulah sumber kedamaian itu. Dan karena itu berkati Bapak Agustinus di dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap harapan-harapannya. Kurniakan hikmat dan kearifan kepadanya, agar ia mampu mengemban tanggung jawab itu dalam roh takut akan Tuhan. Berkenan Engkau memberikan yang terbaik di setiap perjuangannya, agar ia memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi nama-Mu. Pun ada syukur patut kami haturkan di hadapan-Mu, karena pada tanggal 14 Agustus yang lalu, kekasih kami Bapak Agustinus Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Kiranya pertambahan usia ini akan memberi semangat baginya untuk terus melangkah, meraih yang terbaik di dalam Tuhan. Memberkati ibu rumah tangga dalam segala karya dan perjuangannya,
dalam menata rumah tangga seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya hikmat yang daripadamu akan memampukan dia untuk menjadi seorang ibu yang bijaksana, yang olehnya berkat dan damai-Mu serta sorga-Mu dihadirkan di tengah keluarga. Hamba berdoa buat anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka, buat Erlan dan buat Erina. Mari Tuhan, Engkau lindungi dan sertai mereka dalam tumbuh kembangnya. Engkau karuniakan kepada mereka kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat menikmati pertumbuhannya, fisik dan rohani dengan baik dan benar, sehingga kelak mereka berdua boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi kebanggaan bagi keluarga. Pun demikian kami berdoa untuk salah seorang saudara, yaitu kakak Bapak Tania, yang dalam kelemahan tubuh di Surabaya. Mari Tuhan nyatakan kuasa pemulihan baginya, sehingga ia boleh kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Hamba berdoa untuk orang tua yang ada di kampung dalam masa tuanya. Kasih dan rahmat Tuhan kiranya dinyatakan dalam hidupnya untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Hamba berdoa bagi Ibu Kristina Tandirerung. Oh Maria, syukur kepadamu Tuhan, karena tepat pada hari ini Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Ya Tuhan, kami sadar bahwa telah sekian lama kekasih kami, oh Maria, mengalami kelemahannya, mengalami stroke, mengalami kelumpuhan. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu dengan memulihkan keadaannya. Kami syukuri akan keadaan yang dari hari ke hari semakin memperlihatkan kebaikan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan mampu memberikan yang terbaik untuk hari esok. Segala harapan-harapannya untuk kehidupan anak-anak cucu Tuhan kiranya berkati, sehingga ia boleh menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidup ini dan Tuhan dipermuliakan. Untuk Papa dan Mama Ria yang ada di Toraja, Tuhan berkati hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam tugas dan pekerjaan mereka. Kiranya kasih-Mu senantiasa dinyatakan dalam hidup berumah tangga. Pun demikian anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan memberkati dalam tumbuh kembangnya mereka, sehingga kelak mereka menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa buat saudara kekasih Pendi, kiranya Tuhan memberkati kehidupannya di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat negara, sebagai anggota Polri. Mari Tuhan tetap melapangkan jalan untuk jenjang karirnya. Tuhan memberikan yang terbaik untuk setiap harapannya. Teristimewa, Tuhan mendengarkan harapan keluarga, agar ia boleh mendapatkan pasangan hidup. Diberkatilah kehidupannya, sehingga ia boleh menerima yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu untuk keluarga Bapak David Seni. Hamba berdoa untuk Bapak rumah tangga Bapak David Seni, di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Sekalipun saat ini ia ada di Toraja, untuk merawat orang tua yang ada di kampung karena kelemahannya, karena masa tuanya. Karena itu kiranya kuat kuasa yang daripada-Mu Engkau nyatakan baginya, di dalam mengemban tanggung jawab selaku kepala keluarga, untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Kau memberkati ibu rumah tangga dalam segala karya dan tugasnya, pekerjaannya, teristimewa di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih Bapa di sorga.
Hamba berdoa buat Mama dan Papa Aaron yang ada di Polewali Mandar dalam pekerjaan mereka selaku guru. Mari Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, dan melapangkan jalan buat jenjang karir mereka. Memberkati cucu kekasih Aaron di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, agar boleh menikmati kehidupannya, tumbuh kembangnya dengan baik dan benar. Hamba berdoa buat saudara kekasih Lord di Wamena dalam pekerjaannya. Tuhan terus lapangkan jalan untuk menikmati yang terbaik daripadamu. Teristimewa rencana dari istri kekasih Grace yang akan berangkat ke Wamena pada tanggal 3 September yang akan datang. Kiranya Tuhan yang akan buka jalan sehingga ia dapat menikmati perjalanan itu dengan penuh selamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba pun berdoa bagi Ratu Ayu di dalam pekerjaannya, Lutridia di Jakarta dalam pekerjaannya, pun Yehezkiel yang ada di Aceh dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati anak-anak ini agar boleh meraih sukses dalam segala karya dan perjuangan. Teristimewa bersyukur kepadamu untuk pertambahan usia anak kekasih Yehezkiel pada tanggal 1 Agustus yang lalu. Kiranya pertambahan usia ini juga akan semakin menyemangati kehidupan anak kekasih untuk terus mengejar harapan dan masa depannya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk orang tua yang ada di kampung dalam masa tuanya. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan dinyatakan dalam hidupnya dan melapangkan jalan baginya untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu cicitnya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Masale. Bahkan setiap orang yang setia menyaksikan tayangan dari jemaat Masale dimanapun mereka berada. Kasih dan berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Memberkati kekasih kami Vina yang telah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu lewat pemberitaan firman. Kiranya rahmat-Mu dinyatakan dalam hidupnya. Pun demikian, hamba berdoa buat kekasih kami Nova. Tuhan berkati dalam hidupnya, Tuhan berkati dalam rumah tangganya. Diberkatilah pertumbuhan dan perkembangan anak-anak karunia-Mu, sehingga biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa ada dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Hamba pun berdoa buat kekasih kami Daniel Rombe yang setia di dalam melayani Tuhan lewat talenta yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Kiranya kasih-Mu akan terus dinyatakan dalam karya dan juangnya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang setia untuk terlibat dalam pelayanan. Biarlah kasih-Mu dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan buat kekasih kami Cali dan Nando. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, memberkati anak-anak hamba-Mu di dalam pengejaran harapan dan cita-cita. Pun demikian istri hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di jemaat ini. Dan pada akhirnya hamba mau berdoa untuk segala korban syukur persembahan yang telah dinyatakan oleh keluarga dan umat Tuhan yang selalu setia menyatakan tanda kasih, menopang pelayanan jemaat Masale di tempat ini. Diberkatilah kehidupan mereka, dilimpahilah oleh Tuhan dengan segala yang baik. Dan hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang dalam kelemahannya, bagi Jenny Papa Puasa, bagi kekasih kami Rafliansi Arwan, bagi kekasih kami Bapak Jonathan Sampai Toding, bagi kekasih kami Ibu Alfrida Paimbonan, pun demikian buat Audi Mantiri. Kiranya kuasa-Mu dinyatakan dalam proses pemulihan mereka semua. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus yang setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput jemaat untuk berdiri dan kita mengangkat pujian Kau perkasa, ku lemah. Kau perkasa, ku lemah. Jauhkan ku dari celah. Hatiku amat tentram asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, teristimewa keluarga Bapak Agustinus, keluarga Ibu Kristina Tandirerung, dan keluarga Bapak David Seni. Jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan, dan tetaplah percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Ia mengerti setiap persoalan dan tahu apa yang terbaik untuk dilakukan bagi kehidupan kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Kiranya besok kita dapat diperjumpakan kembali dalam pelayanan, renungan, dan doa malam. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kepada hamba-hambanya, Bapak Pendeta dan Saudari Oktavina yang telah mengambil bagian, kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan, dalam tugas pelayanan. Dan secara khusus kepada keluarga-keluarga yang mendapat pelayanan pada malam hari ini, keluarga Bapak Agustinus, keluarga Ibu Kristina Petandirerung, dan keluarga Bapak David Seni, kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun yang dikerjakan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita. Selamat malam.